Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali belajar studi kristalisasi. Kristalisasi satu proses untuk mendapatkan benda kristal yang kalau kita terapkan dalam studi kita Matius, berarti kita sedang mencari melalui proses penggalian. Kita coba cari tema-tema yang bersih, jernih, jelas, utama, penting. Nah, kita sedang mencari itu. Sudah ada 7 tema. Ya. Kali ini yang ke-8. Tema kita menemukan kerajaan sorga. Ya, kita melihat ini dari perumpamaan. Mari kita lihat dulu Matius pasal 13. Perumpamaan tentang harta ini ya, yang terpendam. Ayat 44, lagi pula kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. Ada lagi perumpamaan lain sama juga ini. Lagi pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Dari perumpamaan ini kita melihat ini tentang kerajaan sorga yang ditemukan seperti harta terpendam di ladang ini. Cirinya kelihatan, orang yang menemukan ini dia berani menjual segala sesuatunya, beli ladang itu supaya dia mendapatkan kerajaan sorga itu. Sama seperti ini, pedagang cari mutiara. Begitu dapat mutiaranya, dia jual segala sesuatunya, dia beli. Jadi dari 2 perumpamaan ini kita menemukan perilaku orang yang menemukan kerajaan surga itu. Dia menganggap yang lainnya nggak berharga gitu. Dia jual semuanya, itu yang penting dapat dulu ini. Begitu berharganya ini ya. Nah, inilah kira-kira perumpamaan itu. Kita coba dulu menggali kebenaran tentang kerajaan surga ini dari perumpamaan ini ya. Karena ada banyak ini juga orang-orang sudah mengajarkan tentang surga yang tidak diajarkan oleh Yesus. Karena kita tahu dalam kitab Matius ini satu kitab untuk orang Yahudi. Yesus tawarkan kerajaan sorga kepada orang Yahudi, dan mereka memang menolaknya ya. Dan tapi kita melihat dulu, karena dalam khotbah-khotbah barangkali kita sering dengar orang mengatakan Yesus menawarkan ini itu ya. Saya melihat di sini Yesus menawarkan kerajaan sorga. Tapi untuk masuknya atau mendapatkannya itu tidak semudah yang orang bayangkan ya. Yang jelas Yesus nggak menawarkan hidup mudah. Malah kalau ada 2 pintu, pilih yang sesak itu. Karena yang ini yang benar, yang pintunya besar, jalannya lebar, itu banyak orang lewatnya untuk menuju kepada kebinasaan ya. Yesus juga bilang kalau mau ikut aku, ya namanya juga kita mau mendapatkan kerajaan sorga, yang Yesus tawarkan ya harus ikut Yesus. Kalau ikut Yesus katanya ya kamu harus pikul salib. Bukan aku saja. Kamu juga ikut. Ya, pikul salib sampai mati kedagingan begitu. Dan sorga yang ditawarkan Yesus itu bukan seperti yang apa ya? Ada banyak begini ya, itu sorga satu tempat non jauh di sana dengan jalan-jalan emas. Itu
Bukan itu yang Yesus tawarkan itu, surga yang begitu. Juga ada kalimat-kalimat kalau mati masuk surga, itu juga tidak ada. Kematian nggak membuat apa-apa. Kalau orang di dunia ini nggak dapat kerajaan surga, mati pun dia, ya nggak dapat juga. Karena mati itu kalau mau surat Yakobus itu cuma roh pisah dengan tubuh itu aja. Kondisi seseorang ya sama. Ada lagi mengatakan begini, percaya Yesus masuk surga. Tidak ada saya melihat itu di kitab Matius. Kalau di kitab Yohanes ya memang benar, percaya Yesus mendapat hidup kekal, bukan masuk surga. Mendapat hidup kekal, joy, yang berupa masih benih itu. Joy itu, percaya Yesus mendapat joy. Nah kalau benih ini di kondisinya pas, ya baru dia bertumbuh joynya. Joynya bertumbuh sesuai Yohanes 10:10 itu, jadi orang itu bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, karakter Kristus itu ya. Tapi kita sekarang sedang coba lihat di Matius ini ya. Kerajaan sorga itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang lah ya. Mari kita melihat dulu syarat-syaratnya ini ya. Syarat untuk masuk kerajaan sorga ya. Karena mari kita baca dulu ya Matius pasal 7. Di sini dilihat jelas syaratnya itu. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang masuk kerajaan sorga. Tapi nggak segampang ini nih, karena di sini nih ayat 22, ayat 23 ini banyak orang katanya. Nanti penentuannya nanti tuh, ketika datang di situ ada penentuan. Karena Yesus terus terang dibilang gini, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, pada kedatangan Tuhan itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Ayat 23, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Artinya nggak melakukan kehendak Bapa. Jadi yang nggak melakukan kehendak Bapa ini di sini konteksnya itu orang yang sedang melayani, yang sedang bernubuat demi nama Tuhan, yang sedang mengusir banyak setan, yang sedang melakukan banyak mukjizat. Ini bayangan saya ini pasti ini pengkhotbah yang hebat. Barangkali bikin KKR ya, mulai dari tenda atau bahkan stadion. Ya. Dia itu ya ini karunianya nih luar biasa ini ya. Ya mengherankan juga, ini ada kesaksian salah satu ya, namanya saya sebut aja karena dia nulis di bukunya, Joseph Sayem bukunya, Billy Graham. Dia bilang, saya kadang-kadang khotbah hari ini di sini, besok di benua yang lain. Terus dia bilang, saya nggak sepenuhnya yakin ini kehendak Bapa atau enggak katanya. Ya. Jadi orang kayak Billy Graham juga belum sepenuhnya yakin juga apakah saya sedang melakukan kehendak Bapa atau tidak. Jadi syarat masuk kerajaan sorga itu melakukan kehendak Bapa. Nah ini di sini. Kalau kita lihat kita Matius, apa kehendak Bapa di sini? Yang jelas bertobat ya. Sudah lihat tuh tema-tema bertobat. Berubah pikiran ya. Kerajaan surga itu bukan yang jasmani, tapi yang rohani. Jangan kayak orang Yahudi. Oh yang jasmani akhirnya nolak Yesus. Jadi bertobat, ya, berubah pikiran, metanoia. Ini satu, kehendak Bapa. Berikut kehendak Bapa. Mesias harus menderita. Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, ikut salib.
Jadi kehendak Bapa itu ya pikul salib. Ya. Malah Yesus bilang kalau ada 2 jalan besar pilih yang sempit. Ya. Jadi ini kehendak Bapa. Sudah gitu hati-hati juga, karena dalam kerajaan surga ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang saat ini yang ada dalam kerajaan surga saat ini yaitu gereja lah, katakan banyak yang dipanggil. Gereja itu yang dipanggil kan, eklesia yang dipanggil. Itu ada ikan baik, ada ikan jelek, ada domba, ada kambing, ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh, ada hamba yang baik, ada yang tidak, ya, ada lalang, ada gandum. Itu semuanya dalam kerajaan surga itu. Nanti di akhir zaman ketika kedatangan Tuhan, di situ dipilih. Jadi nggak sesederhana percaya Yesus masuk surga katanya. Ini ada kalimat-kalimat percaya Yesus masuk surga katanya ya. Nggak begitu. Jadi bahkan kisah para rasul bilang untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita harus mengalami banyak aniaya, banyak tantangan. Ya. Ini Bapak Saudara, hati-hati kita dengan katakanlah yang Injil-injil kemakmuran ya, Injil-injil yang sudah dipoles ya. Hyper grace dipermudah gitu, hanya pokoknya percaya aja lah, semuanya udah dikerjakan Yesus. Nah ini hati-hati juga ya. Oke lah, kita lihat ini syarat ya. Coba kita kembali lagi dulu kepada perumpamaan kita. Ini menemukan ini orang ini, sepertinya kayak kebetulan dia sedang gali ladang, ketemu harta di situ. Ada orang yang pedagang, kalau ini pedagang dia memang mencari, dia menemukan juga. Tapi perilaku daripada orang yang menemukan ini kerajaan surga ini jelas terlihat di sini dari 2 perumpamaan ini, yaitu mereka mau menjual segala sesuatunya. Artinya segala yang mereka yang di luar itu jadi nggak ada harganya demi mendapatkan kerajaan surga ini. Ya, demi mendapatkan kerajaan surga mereka ini baik pedagang, baik orang yang gali ladang itu dijual semua dia untuk memperoleh ini. Jadi saya melihat kalau kita bicara syarat memang sangat sulit sekali, sepertinya kayak mustahil. Apalagi Yesus itu bilang di sini, buat orang kaya itu lebih mudah katanya unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ini jangankan unta, saudaraku, semut aja udah susah banget itu masuk lubang jarum. Kayak udah nggak, ya mustahil lah. Makanya Tuhan bilang, ya emang secara manusia mustahil. Ya. Dalam Tuhan nggak mustahil katanya. Jadi kalau ada juga orang kaya datang kepada Tuhan, dia mau ikut Tuhan, Yesus bilang jual dulu semuanya. Setelah itu baru ikut aku. Kayaknya seperti sulit ini. Bagaimana orang bisa memenuhi syarat-syarat masuk surga? Tapi ada, bagi saya perumpamaan ini kabar baik ini. Ada yang menemukan, ya, entah kebetulan, entah tahu apakah memang dia orang yang dipilih Tuhan atau apa, saya pun kurang ngerti, nggak dijelasin di sini. Pokoknya dia menemukan aja, ya. Hanya ketahuan perilakunya. Setelah dia menemukan itu, dia yang nggak anggap berharga yang lain itu, bahkan dia jual itu, pokoknya dapat dulu ini. Ya. Saya sedikit bersaksi lah, mudah-mudahan kesaksian saya sedikit memperjelas apa yang sedang kita bicarakan ini. Karena nanti saya sebentar ambil kesimpulan berupa nasihat-nasihat lah. Tapi sebelumnya izinkan saya dulu memberi kesaksian pribadi nih. Ya, kesaksian tiap orang itu beda. Tapi inilah kesaksian pribadi saya, ya. Jadi begini. Itu kejadiannya tahun 1978. Waktu saya masih kelas 2 SMA,
Jadi saya dapat mimpi, tiba-tiba melihat seseorang pria dengan tatapan tajam. Saya tertunduk. Tapi tiba-tiba ketika saya melihatnya lagi, wajahnya sudah sangat lembut, matanya begitu lembut. Saya mengikuti orang itu, pria itu. Yang barangkali itu Tuhan Yesus ya. Karena saya waktu itu nggak pernah dididik di dalam nasihat ajaran Tuhan begitu. Nggak pernah diajar-ajar sekolah minggu apa sebagainya, saya nggak tahu itu. SMP saya sudah merokok, bahkan SMA sudah diizinkan ya merokok depan bapak saya, nggak apa-apa. Jadi saya lihat ramai orang mengikuti pria itu, naik ke bukit gitu kami, tapi makin lama makin sedikit. Ya, terakhir saya tinggal di sana, tiba-tiba sudah menghilang pria itu. Saya melihatlah ke bawah, pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa, bukit itu sungguh indah. Dan setelah pengalaman itu, kok saya jadi senang ya doa dengan baca Alkitab, senang sekali. Saya nggak tahu itu pengalaman apa itu. Tapi sejak saat itu saya merasa segala sesuatu yang di luar itu nggak ada harganya. Saya merasa ini sangat berharga sekali. Ini apa ini? Ya, waktu itu tahun 80 saya masuk UI. Waktu itu orang mengejar yang 5 kampus ini, yang UI, ITB, IPB, Gama, sama yang di Surabaya itu. Dan kita waktu itu masih betul-betul memang belajar sungguh-sungguh dan untuk mendapatkan itu. Kebetulan karena bapak saya juga teknik sipil, saya jurusan teknik sipil. Dia ada sedikit usahanya karena saya anak laki-laki satu-satunya, jadi dia berharap saya meneruskan. Jadi saya ikutin aja lah, ya. Walaupun sebenarnya saya senang juga tentu ya. Senang matematik, fisika, waktu itu pelajaran utama teknik sipil itu mekanika teknik. Saya nikmati lah itu. Tapi setelah 5 tahun saya kuliah, belum lulus. Zaman dulu kan peralihan sistem kredit. Jadi orang yang 8 tahun, 9 tahun lulus itu masih lumayan lah. Saya 6,5 tahun. Jadi waktu sudah 5 tahun kuliah, ini teman saya yang dengar ini tentu tahu ini. Saya mau berhenti. Saya pikir dulu untuk bisa fokus kepada pengalaman ini atau harta ini atau apa ini, saya nggak tahu di dalam ini. Saya harus sekolah teologi. Dulu pikiran saya begitu. Waktu itu saya mau masuk I3, sudah 20 hari nggak kuliah. Mau berangkat ke sana. Waktu itu saya pikir kalau bapak saya pun marah misalnya, saya berani tuh saya telanjang aja keluar dari rumah mau berangkat ke sana. Hanya ada rasa malu aja. Tapi bagi saya nggak ada harganya itu, baik uang, jabatan atau apa. Banyak orang pikir wah gila ini udah Irnawan ini, kesempatan masuk UI, ada lagi usaha sedikit bapaknya tinggal teruskan, hilang masa depan ini. Tapi saya nggak merasa berkorban apa-apa. Saya merasa saya pengen fokus saja. Saya mendapatkan sesuatu ini. Kira-kira gitulah. Saya ingin tahu ini apa ini. Luar biasa gitu. Saya nggak merasa berkorban apapun. Tapi ya bapak saya cegah. Akhirnya saya harus menyelesaikan kuliah dulu. Tapi sekarang tetap aja. Yang di luar nggak berharga ya. Ya uang, ya jabatan, ya mau dihargai orang kek, mau enggak kek. Yang penting saya asal ada makanan, pakaian ya udah cukup lah. Bisa beraktivitas, ya, cari kerajaan sorga. Ya. Perilaku saya kok mirip ya dengan yang di perumpamaan ini. Begitu dapat ya, yang lain tuh nggak ada harganya. Kadang-kadang kalau saya mendengar khotbah-khotbah begitu ya, yang arah-arahnya berkat-berkat jasmani gitu ya, cari-cari uang, cari jabatan, cari kemuliaan manusia, ngikutin telinga pasar ya.
Barangkali saya duga jangan-jangan ini pengkhotbah pun belum menemukan ini, kerajaan sorga itu. Karena kalau orang menemukannya langsung segala sesuatu itu nggak ada harganya. Ini harta ini dalam bejana. Jadi didapatkan di dunia ini, saudara. Jadi oke lah, saya coba dulu masuk langsung kepada kesimpulan lah ya. Kadang-kadang ini memang misteri ini, saya katakan ini misteri ini. Kalau dibilang-bilang syarat masuk kerajaan sorga terlalu sulit syarat itu. Ya, siapalah yang bisa itu? Ya, siapa yang bisa yakin lah? Ya, katakan begitu. Tapi kalau soal yang menemukan ini kabar baik buat saya, ini perumpamaan ini. Ini pokoknya dia untung aja ya, dia dapat keberuntungan lah ya. Menemukan kerajaan sorga itu. Dan cirinya dia nggak ada harganya yang lain. Jadi nasihat saya begini kesimpulan nih Bapak Saudara. Hati-hatilah dengan pengajaran modern ini kalau saya bilang ini ya. Yang arah-arahnya itu berkat-berkat jasmani ya. Yang seolah-olah gampang-gampang aja. Percaya Yesus sudah beres lah semuanya. Dan sebagainya ya. Yang menawarkan konsep-konsep surga yang tidak jelas ya. Kalau dalam kitab Matius saya makin lama makin ngerti harta ini. Rupanya luar biasa harta ini. Rupanya di sinilah tahta Bapa itu. Ada 24 tua-tua, ada 4 makhluk. Kita akan menjadi raja-raja dan imam-imam, memerintah di bumi ini untuk pemulihan segala sesuatu sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Wah, itu luar biasa. Terlalu sangat luar biasa. Yang lain itu sudah hilang. Sudah hilang harganya, ya. Di dunia ini kita hanya butuh makan, asal ada makanan, pakaian cukup. Yang penting kerajaan surga ini kita sudah dapatkan itu. Jadi nasihat saya ya, bagaimana ya saya bilang, carilah kerajaan surga. Dan kalau kita sudah menemukannya, puji Tuhan. Segala sesuatunya jadi sudah tidak berharga dan kita menikmati kerajaan surga yang di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.